Eh, Kang, bawa gue balik dong ke zaman Bandung waktu itu, skena musik Bandung meledak gitu ya. Pas band Pure Saturday, Koil juga ya generasi pertama, tapi kan Koil kayaknya di jalur yang beda gitu, lebih bawah tanah gitu. Dulu bikin tahu itu ada market, punya kesadaran kesadaran kayak oh ini ada marketnya, atau emang udah gua bermusik aja dulu gitu. Apa gimana sih? Kalau rata-rata anak-anak di Bandung umuran belasan, kayaknya nggak ada yang berpikir market gitu. Nggak ada ya? Ini kita ngomongin 90-an awal ya, 93, Ya, 94 9 gitu ya, dari 9, gua lulus SMA 91 aja, belum nyampe lah. Pikiran-pikiran seperti itu karena zaman dulu aja tahun-tahun segitu awal 90-an musik semanis Pure Saturday aja nggak menjual. Iya betul. Apalagi yang kayak Oil yang kayak zaman-zaman dulu kan musik yang keras itu tidak menjual. Ya apalagi pemerintahannya masih gitu, orang-orang Ya nggak tahu apa itu ada hubungannya dengan pemerintahan atau enggak. Cuman di saat itu sih yang jadi duit mungkin ya Ruth Sahanaya gitu. Iya. Yang apa namanya lagu-lagu Manis, pop. lagu pop, lagu dangdut yang soft gitu. Dia paling band juga mungkin ya, Dewa juga pada saat itu juga belum Surabaya tuh. Kalau band saya tuh nggak tahu, soalnya hanya tahu kalau di TV gitu nyanyi cewek aja gitu. Kalau nyanyi cowok ya nyanyi solo cowok gitu kayak siapa ya, Harvey kayak malah. Kalau band kayaknya nggak. Gue tadi ngangkat pemerintah karena hubungannya gini, kayak gue inget banget Indonesia tuh waktu itu miskin konser. Gue inget band yang terbesar konser dan tiba-tiba langsung rusuh ya Metallica gitu, sampai bakar-bakaran dan dilempar mulus, dan itu ngerasa karena anjing orang nggak pernah ngeliat kerusuhan, nggak pernah, maksudnya orang kumpul rame dan jadi sesuatu tuh ya nggak pernah gitu. Kalau konser band luar, iya emang nggak pernah. Iya. Tapi kalau konser band lokal banyak. Zaman dulu kalau kita mau nonton God Bless juga sama kayak gitu. Apa namanya? Nonton band rock tuh adanya ya God Bless, Sahara gitu. Sama kayak gitu kalau terbiasa nonton. Lu kalau cerita influence Koil tuh apa sih? Kayak gue mau bilang metal juga kok kayaknya nggak tepat, metal. Influence-nya ya mostly dari Pink Floyd sama Queen lah ya. Kalau influence musik, yang bikin musik kan adik gua Johnny. Ya dia range musiknya mostly dua itulah. Nah ini berarti, ini Queen apanya, Pink Floyd apanya? Gue Apanya sih ya? dengerin balik kayak Money gitu, Pink Floyd, anjing nih orang zaman dulu mikir apa ya bikin kayak... Ya pokoknya kita berempat di band emang dasar dengerin musiknya itu dua itu gitu. Cuman karena seiring waktu kan apa yang kita dengerin kan semakin beragam dan semakin keras. Maksudnya keras tuh ke arah heavy metal ya. Jadi ya akhirnya jadi musik kayak Koil lah. Ketarikan mulai musik keras tuh dari mana? Kenapa bukan musik lain gitu? Apa yang musik keras punya yang lain tuh kayaknya nggak punya gitu? Gitar dan drum. Buat anak muda, buat anak belasan tahun begitu dikasih musik punk, dikasih musik metal kan langsung sesuai dengan jiwa SMA gitu loh. Maksudnya zaman gua SMA kan itu zamannya narkoba banget ya. Zaman-zaman itu zaman Putau merebak tuh ya? dulu belum. Masih obat-obatan, alkohol, terus obat-obatan juga kayak BK gitu yang sangat-sangat menjijikan lah gitu. Standar lah berantem, balap motor. Ya zaman itu setiap anak yang gejolak jiwa mudanya seperti itu udah pasti terjerumusnya mendengarkan musik metal dan musik punk gitu. Zaman itu ya. Karena ya lagi musimnya kayak gitu semua. Awal 90-an. Lu berapa lama sadar yang lu kerjain nih, wah ini kayaknya sesuatu nih. Maksudnya gua punya penonton yang loyal. Iya. Nggak pernah ada kesadaran itu? Kita mungkin setelah 10 tahun main band mungkin baru sadar ya ada fans kita banyak ya ternyata gitu. Sebelumnya sih ya kadang manggung juga yang nonton cuman 50 orang. Dulu bayaran berapa sih kalau kayak manggung gitu? Di Bandung nggak dibayar lah. Nggak dibayar, pertama kali manggung juga mungkin dibayar cuma 50.000, 100.000 gitu. Nggak make sense lah si uangnya tuh nggak make sense. Nggak make sense ya? Terus lu tetap
lanjut meski nggak make sense? Iya, zaman dulu soalnya kan intinya adalah kita main musik, gimana caranya aja biar bisa manggung dulu aja gitu. Semua band kayaknya di Bandung atau di Indonesia mungkin zaman dulu gitu ya, nggak tahu mesti gimana gitu. Cuman awareness gue tentang manajemen, tentang mengatur ini itu untuk urusan band, itu cepat. 3 tahun, 4 tahun main band tuh udah langsung, bukan untuk memanage uangnya, karena uangnya juga kita belum dapat gitu. Tapi untuk memanage si kondisi band biar apa, kayak misalnya habis manggung, kerusakan gitar, kerusakan ini, kerusakan itu, biaya ini, biaya itu, dan segala macem, otomatis gue harus mencari uang untuk itu. Karena kita zaman dulu nggak punya duit juga, otomatis sebelum main band itu kan kerjaan gue tukang sablon gitu. Ya udah, berarti satu-satunya cara kita harus cari duit dari menjual merchandise gitu. Anjing. Awalnya gitu. Cukup ini juga ya, melampaui waktunya juga ya pada saat itu ya. Koil mah sebelum kita ngerilis lagu, kita udah jualan t-shirt gitu. Pertama kali kita manggung, itu kita bikin t-shirt dibagi-bagiin. Mungkin karena t-shirtnya zaman dulu kayaknya belum ada juga yang bikin t-shirt, sedikit-sedikit banget lah gitu. Kayak karena t-shirt itu bagus, jadi orang pengen beli. Orang yang nggak dapet pengen beli gitu. Jadi kita jual, terus laku. Nah dari situ kita kayak keranjingan bikin t-shirt, ketagihan untuk bikin t-shirt. Baru setelah t-shirt laku, kita ngejual album. Lu tadi sempet nyebutin obat, mabok. Gue selalu penasaran gitu. Ada nggak sih hubungannya menggunakan substance tersebut sama proses kreatif? Ada sih pasti ya. Yang lu rasain gitu? Tidak terjadi sama gue sih itu. Oke. Gue tidak melakukan itu. Gue tidak pernah melakukannya. Jadi kalau gue mabok, mau misalnya memakai, ya maboknya memakai apapun gitu, gue mau nggak berniat, misalnya gue minum alkohol atau makan narkoba atau apapun gitu, nggak kepikiran untuk habis gue minum, gue mau bikin lagu, nggak mikir sana. Habis gue minum mabok, gue pasti ngaco gitu, pasti ngapain lah gitu, naik motor atau ngapain, nggak apa, tidak akan mikir untuk bikin lagu gitu, ngapain. Tapi kayak kalau lu sendiri misalnya dengerin Pink Floyd gitu ya, menurut lu orangnya pengarang dalam keadaan sadar apa tidak sadar? Kalau Pink Floyd dari kurun waktu zaman materi mereka awal, itu ada kemungkinan mereka memakai narkoba untuk saat bikin lagu, mereka jamming atau apa gitu ya, sama-sama menggunakan narkoba, mungkin sih, gue nggak tahu. Cuman udah Pink Floyd yang kesini-sini sejak Syd Barrett keluar kayaknya nggak gitu. Enggak lah kayaknya soalnya kalau lu sebagai musisi ngelihat, misalnya menilai musisi lain gitu, yang dikejar apa sih? Kalau misalnya kita denger Beatles itu kan jelas banget anjing kapan dia mulai LSD, kapan lagunya begitu, kapan dia mulai meditasi, kapan lagunya berubah gitu. Kalau gua nggak terlalu peduli sih maksudnya. Untuk urusan itu, soalnya lu mau bikin lagu kayak, mau bikin rumah kayak, mau apa, mau lu sambil ngerjainnya sambil kayak, mau sambil apa, ya, suka lu lah gitu. Nggak buat gue sih nggak matter sih, nggak tertarik juga buat apa namanya, gue bikin lagu sambil ngeganja, fuck you itu urusan lu itu, nggak tahu ya, seumur hidup gue nggak pernah tertarik sama hal tersebut gitu. Gue lebih tertarik urusan pembuatan lagu orang lain adalah lebih ke ini strukturnya gimana ya, orang ini membuat struktur ini gimana gitu. Urusan lagu gue lebih mikir mereka membuat aransemen seperti ini tuh struktur idenya bagaimana gitu. Soalnya rata-rata yang lagu-lagu yang gue suka kayak contoh lagunya Queen gitu. Mereka punya struktur yang sederhana tapi nggak mudah gitu. Nggak mudah. Image yang diciptain di musik keras dan amarah yang disuarakan itu asalnya dari mana? Kalau ternyata personality lu orangnya sangat tenang, lu mengerti tanggung jawab, gue cukup secure dengan diri gue. Gue sih berusaha semua datangnya dari lagu ya. Iya. Semua datang dari lagu, terus gue orang yang berusaha mengakomodir si lagu tersebut supaya di titik maksimal lagu tersebut bisa tercapai gitu. Misalnya lagunya Koil kan banyak yang
ada lagu yang romantis, ada lagu yang gloomy gitu, ada lagu yang keras. Otomatis untuk lagu yang kayak lagu yang keras gitu ya, lagu yang contohnya kenyataan dalam dunia fantasi. Gue tidak berusaha mengekspos si kemarahan gitu. Karena gue tuh nggak pernah marah kayaknya. Nggak tahu juga gitu mesti gimana. Yang gue usahakan untuk lagu tersebut adalah gimana ya biar si liriknya sama powerful dengan si musiknya gitu. Jadi untuk yang begitu-begitu, gue mencari hal-hal yang global lah, misalnya hal-hal yang global kan. Ya contohnya kayak itu, lagu itu menginikan nasionalisme gitu. Ya apa aja yang gue pikir ini dengan nasionalisme teh apa sih gitu. Si ininya apa sih gitu. Jadi gue berpikir waktu bikin lagu itu gue berpikir kalau kita ngobrol nasionalisme kan di otak pasti Soekarno ya, gitu. Bung Karno gitu. Nah gue berpikir berandai-andai kalau gue ngobrol sama Bung Karno teh apa yang gue obrolin ya gitu, kayak gitu. Jadi gue baca sedikit Bung Karno ngomong apa sih, gue nggak tahu apa-apa tentang Bung Karno. Lirik lagu itu kayak misalnya perdebatan antara gue dengan Bung Karno lah, bahwa menurut Bung Karno teh nasionalisme teh ini, menurut gue oh enggak bro, nasionalisme gini. Gitu. Ya sebetulnya isi lirik lagu itu adalah gue mengcounter perkataan Bung Karno yang gue baca lah gitu. Kayak gitu. Pribadi orang tuh kan dibentuk macam-macam gitu ya. Lu keluarga atau lu nemuin sendiri, lu tuh lebih besar di mana jadi pribadi yang gini? Karena sendiri ya, karena semua karena sendiri lah, maksudnya karena orang tua sih ngajarin untuk biasalah sekolah yang tinggi dan segala macam segalanya standar kayak gitu, karena orang tua gue dua-duanya sarjana yang gelarnya cukup tinggi lah. Sedangkan gue kan putus sekolah nggak sekolah, nyari duit kemana-mana dan segala macam, banyak ketemu hal-hal yang kalau kita ya dalam hidup kan, kalau kita berusaha mencari nafkah sendiri tanpa modal apapun, ketemu orang jahat lah, ketemu yang enggak, ya gitu-gitulah. Ya intinya dalam pengalaman hidup gue sih banyak sekali hal yang pelajaran hidup lah ya. Kalau gue menghadapi sesuatu dengan nggak sabar, itu gue pasti nyungsep gitu. Udah nyungsep, nggak sabar, berantem dan segala macam, makin nyungsep lah gitu. Makin Lu berusaha baik aja kadang salah ya. Iya. Tadi. Kita berusaha baik aja kan udah ngaco juga kan. Jadi akhirnya yang harus gue lakukan adalah ya walaupun ada apa juga mau nggak mau harus disabar-sabarin aja gitu. Nggak tahu mesti gimana, the best ya. So far ya the best begitu gitu. Karena dengan emosi ya makin hancur ya. Ini sisi-sisi yang jarang dikulik sekali dari musisi bawah tanah ya. Ternyata orang-orangnya sangat zen, sangat mungkin jauh dari nggak tahu juga. Gue tuh tadinya selalu orang belakang layar, apalagi proses hidupnya ya sesuai tatanan lah, sekolah, kuliah, kelar, kerja. Gue nyemplung ke stand up, mulai sadar nih, oh punya market. Nah lu tadi ngomongin tentang musik gitu, bahwa ya gue sih ngeliatnya lu menempatkan musik tuh di atas semuanya gitu. Ya apa yang terbaik untuk musik ini. Jadi gitu, bukan masalah amarah gue, bukan masalah asal musiknya. Jadi nah, pas Coil mulai besar, fans banyak dan ini, lu pernah berpikir kebalik nggak dalam menciptakan lagu, dalam artian kayak, ini gue kalau bikin ini diterima nggak ya? Apa memang tetap nggak point of view gue dulu yang menang? Gue tuh belum pernah mengalami lagunya Coil tidak diterima gitu. Jadi lagunya Coil ini selalu semua lagu disukai orang, semua lagu yang kita bikin menjadi favorit semua orang. Jadi mau lagunya kayak gimana juga yang dibikin di Coil itu kayaknya selalu keterimanya ngepop aja gitu di ininya ya, ruangannya ini ya. Di fans aja kena ya. Terus ada suatu periode kita bolak-balik main di acara itu loh, acara musik yang pagi-pagi Inbox. Kan itu absurd ya, maksudnya kita main di situ teh absurd gitu. Yang nonton ibu-ibu, mak-mak pakai daster, kebayang lu, mak-mak pakai daster, nenek-nenek gitu. Bayangin jam 7:30 pagi tuh. Kita manggung, yang nonton kayak begituan. Mereka teh suka gitu. Ceritain gue dong pertama kali lu dapet offer jobnya gimana? Gue juga nggak ngerti.
Dan kita sebetulnya menyesal main-main di acara kayak gitu. Karena kita main di acara tersebut, itu surut langsung si itunya. Job kita tuh surut. Oh. Gue tuh nggak tahu. Gue kan nggak pernah nonton TV. Gue terakhir nonton TV tahun 93 mungkin. Nggak apa. Jadi gue tuh nggak pernah tahu ada band ini, band itu, ada acara kayak Inbox. Gue tuh nggak pernah tahu sama sekali. Satu band tuh kita nggak ada yang tahu gitu-gituan. Tahu-tahu waktu kita ya 10 tahunan lalu lah kita ngerilis album yang terakhir. Diundang di acara seperti itu. Ya kita sih kan senang-senang aja nggak ada duitnya sih, cuman ya ayolah. Kan pola pikir kita acara TV akan membuat widen itu kan, melebarkan audiens kan. Ayo aja gitu. Ya ternyata kan kita satu-satunya band heavy metal yang ada cuman kita doang gitu. Band metal, band underground, gitu. Ya wes sudahlah, main di situ. Si penontonnya juga. Gue pikir zaman itu ya, gue pikir yang nonton dibayar untuk, gitu. Tapi saat kita manggung terus yang nonton ikut nyanyi, kok mereka apa lagu gue? Nenek-nenek lah. Nenek-nenek nasionalisme. Aneh kan itu. Cuman ya kayaknya pada dasarnya lagu-lagunya Koil masuk, mau ke anak kecil, mau ke nenek-nenek, ke ibu-ibu. Masuk gitu. Mereka menyukainya. Di penggiat musik bawah tanah gitu, ngeliat ledakan sosial media tuh lu ini membantu apa tidak membantu? Kalau gue sih selalu sebetulnya semuanya selalu membantu ya. Sosial media mah buat gue sosial media itu sangat positif sih buat untuk apapun bentuknya. Maksudnya yang pastilah mungkin karena lu lebih banyak diajak garap yang tua kayaknya itu sih. Kalau urusan ngewe aja. Urusan ngewe zaman sekarang, nobody pun bisa. Iya gitu. Ya kan? Ingat ya, jadi nggak perlu jadi somebody. Iya benar. Kalau gitu, iya jangan ngitung orang ini terkenal atau enggak atau bagaimana. Tapi zaman sekarang dengan adanya dengan sosmed yang apapun bentuknya ini, kalau orang ini zaman dulu nggak bisa ngewe-ngewe, zaman sekarang tuh jadi bisa. Ininya banyak gitu sih. Si apa namanya? Sarana perhubungannya tuh jadi bisa gitu. Zaman dulu kan lu mau ngewe lu harus Mbak, namanya siapa gitu. Ya. Sekarang mau belum? Buat meng-SMS orang aja lu harus nanya nomornya, ya kan? Sekarang tuh seorang cewek, seorang cowok bisa ketemu tanpa mereka saling tahu namanya siapa dan bisa ngewe gitu, ya kan? Sekarang seajaib itu untuk urusan seksual lah. Musik? Kalau urusan musik kayaknya ribet karena saking banyaknya musik yang baru, saking banyaknya film yang baru, audiens kan jadi kecil. Karena semakin banyak pilihan kan jadi semakin nggak dilihat dan nggak didengar gitu. Kalau menurut gue sih itu gitu. Tapi menurut gue ya itu bagus lah. Karena orang jadi semakin sulit memonopoli produk kan gitu. Oke. Nah, ini. Nah, terus kalau orang sulit memiliki influence yang besar, menurut lo nanti ke depannya orang mencapai legendary status tuh nggak bisa. Udah nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu emang karena medianya ya? Iya, legend tuh udah nggak ada gitu. Oke. Dan itu baik buat lo ya? Nggak matters juga buat gue, nggak, gue juga nggak tahu. Lu mau jadi legend aja, nggak jadi juga. Ya bener ya. Yang penting ya udah bikin aja gitu kan. Jadi seseorang atau sesuatu akan menjadi legendaris ya hanya di itunya aja, hanya di lingkungannya gitu. Maksudnya kalau di kolamnya masing-masing punya ini. Iya. Buat lu Bob Marley legend ya, buat gua enggak gitu. Buat lu John Lennon legend ya, buat gua enggak. Makin kesini akan makin begitu gitu. Jadi fansnya yang akan berkutat untuk
yang legend tuh ini si A, yang legend tuh si B, bukan si ini, bukan si itu ya. Itu yang akan, ya gue pikir kedepannya mungkin jadi begitu. Jadi kayak istilahnya bakal banyak band-band yang mungkin kualitas melampaui Queen dan Pink Floyd, dan tapi mereka tidak akan menjadi raja seperti mereka dulu jadi raja gitu. Iya, karena kan semakin banyak gitu. Kalau zaman dulu kan karena cuman sedikit ya, wajar lah gitu. Nah, ini topik yang terakhir, dan kita tadi sempat ngebahas sebelum kameranya rolling. Gua happy banget ngangkat tadi dengar obrolan tentang masalah intellectual property. Gue kebetulan berkecimpung di industri film, dan itu parah gitu semakin ini. Lu mulai ada kesadaran, dan label pun band-band mulai ada kesadaran yang tadinya punya kontrak dengan label-label besar memutuskan untuk gue cabut, gue produce sendiri, gue own 100% punya gue, dan apapun yang terjadi di sini akan ada feedbacknya ke gue gitu. Nah, lu mulai punya kesadaran ini tadi lu sempat sebut tahun berapa ya? Gue sih dari awal bikin lagu udah sadar, bukan sadar ya. Gue berpikir ke sana gitu. Karena zaman bikin lagu kan sebetulnya kita belum kepikir hak cipta dan segala macam kan. Cuman kalau kita bikin sesuatu kan apa yang kita bikin itu pasti milik kita. Mau lu cuman bikin nasi goreng, mau bikin lagu, mau bikin mobil, itu tuh udah pasti milik kita gitu. Yang terjadi di bukan di Indonesia aja, di dunia gitu kan. Orang mengklaim milik orang lain gitu. Itu kan yang selalu terjadi kan seperti itu. Gue sih dari zaman dulu selalu berpikir, selama teknologi berkembang, apa yang kita bikin itu akan otomatis dan sangat mudah, otomatis milik kita tanpa kita harus ngedaftarin ke hak cipta atau apa. Itu akan terjadi sangat otomatis. Karena sejak gue tahu komputer, kita ngetik sekian kata aja, itu langsung terekam, datanya terekam, tanggalnya, di mananya, itu semua terekam, dan bisa di-recall itu kapan, tanggalnya kapan, dan siapa yang melakukannya gitu. Berdasarkan pengetahuan tersebut, jadi gue selalu berpedoman, apapun yang ntar kita hasilkan, kita bikin, apalagi bentuknya digital, itu udah otomatis bisa ke-trace yang punyanya siapa, yang bikinnya siapa. Ya, gue menyimpulkan ini mungkin tahun 94 lah, zaman-zaman awal-awal gue ini, ini banget sama komputer lah ya. Emang yang terjadi tuh apa sih, kita sempat nyebut kayak itu yang dialamin semua musisi-musisi zaman dulu dan ini gitu. Apa impact dari hak cipta yang berpindah tangan tuh terhadap penciptanya tuh? Iya, kalau di Indonesia kan karena zaman dulu gue harus tekan kontrak dengan produser dan segala macam kan. Gue baru sadar begitu di Indonesia itu zaman dulu ikut label rekaman tuh harus kontrak 8 album. Minimal tuh 6 album kalau nggak salah. Minimal 6 album. Terus zaman itu gue digituin kan. Kasih duit di depan, jebret gitu ya. Nah, pokoknya zaman itu gini, seorang musisi atau band begitu dapat kontrak dengan label rekaman 6 album itu mereka seneng. Karena mereka terjamin untuk bikin album 6 biji ke depan dibayarin oleh si produser ini. Kalau gue sebaliknya, gue sih cuma butuh sealbum. Nanti album berikut kontrak lagi aja gitu. Karena di zaman itu yang terjadi adalah kalau album lu meledak, lu ditagih album kedua. Kalau album lu tidak ada impact-nya, album keduanya juga nggak akan dibayarin, nggak akan dibikinin sama si produser lu gitu. Yang mana ntar lu punya kontrak 5 album lagi, tapi nggak pernah dibikin gitu. Dan lu stuck? Gue sih enggak. Ya, gue sih emang gue cuma pengen kontrak sesedikit mungkin. Nah, musisi lain, musisi di Indonesia yang zaman-zaman musisi, terutama musisi yang tahun 90-an, ya mereka kan banyak banget yang albumnya belum nyampe 6, nggak lanjut. Terus nggak bisa ke label lain. Atau bahkan harus bikin band baru. Karena band yang kontrak ini nggak lanjut, gitu. Padahal kan lu terikat gitu ya. Iya. Itu banyak banget terjadi di Indonesia, banyak kayak gitu. Nah,
gue nggak tahu mereka harus gimana dan bagaimana. Kalau zaman dulu gue ngobrol sama sesama musisi, gue selalu menekankan kontrak sealbum aja udah, jangan lanjut gitu. Cuman ya zaman dulu nggak ada yang denger gue gitu, nggak ada yang, ya mereka semua musisi itu bersikeras untuk kontrak yang banyak sesuai dengan apa yang si label mau. Jadi si musisinya terjamin gitu. Reverse. Dan ini kita belum ngomongin masalah komersialisasi bagian-bagian itu ya. Ya nggak tahu. Kalau gue sih dari si kontraknya aja. Ya gue nggak mau lah maksudnya. Koil di kontrak 8 album. What the fuck gitu. 8 album. Kecuali kalau gini, 8 album berapa? 8 triliun. Deal. Harganya baru ini. Iya. Ya kan? Bodoh amat mau laku mau enggak. Iya, Duit segitu ya, ayo gitu. Iya. 8 album, 8 miliar enggak. 80 miliar enggak. 8 triliun. 8 triliun ayo gitu. Gue jabanin. Iyalah, maksudnya. Iya, paham. Bukan berarti si uangnya atau gimana, cuman lah itu masa depan lu kok gitu. Masa depan karya lu gitu. Dan yang ternyata beneran terjadi sekarang ya sebagian besar musisi Indonesia yang tua kan mereka nggak punya hak cipta sama hak duit si hasil karyanya gitu. Iya memang kayak tadi lu ngomongin konektivitas dulu tuh yang sulit adalah kan si pencipta itu nggak punya network terhadap marketnya. Mereka yang punya jalur distribusi kan. Iya. Makanya kita harus bergantung gitu. Iya. Terus begitu digital tiba-tiba sadar anjing kalau gue bisa direct ke consumer gue ngapain gue harus ini gitu. Kepolosan itu tuh datangnya dari mana ya? Maksudnya lebih bukan kepolosan. Emang karena nggak tahu aja. Tidak tahu akan begini gitu. Jangankan musisi dan labelnya, bank aja nggak tahu gitu. Gua ngobrol sama bank. Gue zaman dulu di bank ceramah. Kenapa gue susah banget membayar sesuatu di bank gitu. Gue harus ke ATM, harus gini. Itu teh susah. Terus si bank teh kenapa ini duit gitu apa dari nasabahnya gitu. Gitu. Itu zaman dulu gue udah bilang sistem kayak gini bakal bikin bank lu mati, nggak akan lama gitu. Iya, dan sekarang teh bank teh udah mati gitu. Iya bener, orang nggak pengen nabung lagi. Iya gitu. Kan di Indonesia mah kita dibodohin buat nabung. Lu bayangin, gua SMA, gua teh ngomong ke orang, bank mah goblok gitu. Iya maksudnya kita naruh duit di bank, terus digerogotin dikit-dikit sama bank duitnya itu. Kan sekarang yang terjadi mah ada GoPay, ya kan? Langsung direct gitu. Yang gitu kan mudah. Mau ngapa-ngapain gampang. Si apa namanya? Jadi maksud gua tuh gini zaman dulu. Kenapa bank nggak bikin sistem untuk membayar semuanya gitu? Nggak bikin apa namanya? Oh iya ini terjadi karena ini nih. Kalau ada orang ditipu, jual barang, udah transfer ke A, taunya orang ini ditipu. Itu duitnya nggak pernah bisa balik dari bank gitu. Nah gue nanya ke bank, jadi resiko orang ditipu teh ditanggung sama si orang yang ngirim gitu. Bank tuh harusnya menjamin itu biar orang itu begitu tahu kena tipu, duit tuh udah sama bank ditarik lagi balikin ke orang itu gitu. Nah di bank tuh tidak pernah terjadi hal seperti itu. Menurut gue itu goblok gitu. Dan sampai hari ini kan, sampai hari ini bank teh kayak gitu. Iya kan? Coba lu beli di Tokped. Beli di Tokped sebelum dua-duanya clear, barang nyampe dan barang benar, nggak akan rilis kan uangnya ke si seller gitu. Nah itu tuh zaman tahun berapa lah, gue tuh ngomong gitu sama bank. Gitu. Makanya gue bilang bukan hanya musisi dan pekerja seni, dalam banyak hal di Indonesia mah hal itu teh emang tidak kepikiran gitu untuk mensejahterakan orang-orang kayak misalnya gini, si label rekaman gitu ya. Mereka tidak berpikir untuk mensejahterakan si musisinya gitu. Si bank teh nggak berpikir untuk mensejahterakan nasabahnya gitu. Tah di Indonesia teh orang-orang yang kolot berpikirnya seperti itu semua gitu. Gua terlatih dari kecil untuk kalau gua mau bikin sesuatu yang sejahtera teh harus si yang ngerjainnya dulu. Gua punya pegawai, gua berusaha si pegawai ini bisa sejahtera dari apa yang dia kerjakan gitu. Jadi kalau misalnya dia bekerja, lu kerja di tingkat sekian, lu teh bisa sejahtera dengan ntar dapat gaji segini, tunjangan segini, lalala bla 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 gitu. Jadi lu earn si kesejahteraan lu. Betul. Gua jadi bos teh,
gue bisa ngasih lu lebih banyak gitu. Apalagi kalau misalnya usaha gue bagus, otomatis dah gue mah enteng ngasih duit teh gitu. Yang kayak gitu. Nah, ternyata di negara ini teh hal itu teh susah. Nah, gue nggak tahu kenapa hal itu susah. Udah dengan gue mah gampang gitu. Jadi nggak tahu kenapa. Kayak lo harus mulai merambah menjadi speaker di mana gitu. Tapi makasih banyak ya obrolannya kan. Ya udah itu aja sih. Beres. Beres. Oke. Thank you. Halo.